kesempatan kepada setiap kami sekali lagi untuk kami boleh beribadah lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami hari ini boleh beribadah itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami juga akan menaikkan pujian, kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan kami juga akan melakukan perjamuan kudus Tuhan. Kau yang hantarkan kami, Kau yang menyertai setiap kami dari awal sampai akhir ibadah ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya Tuhan, dari awal sampai akhir hanya dalam tangan-Mu saja Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat Paskah. Puji Tuhan, kalau hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan kita, kita boleh bersyukur karena anugerah terbesar dalam setiap kehidupan kita, berkat terbesar yang kita terima adalah yaitu karena Dia telah mati dan Dia telah bangkit bagi setiap kita dan menyelamatkan kita. Mari kita menyatukan hati kita untuk kita menyembah Tuhan kita.
serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan sekali lagi, bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau merayakan kebangkitan Tuhan. Karena Dia anak Allah, Yesus namanya, sebab Dia yang hidup. Sama-sama katakan, anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, Dia yang menyembuhkan kita, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Kami tak gentar Tuhan, karena Kau hidup. Ku tahu Dia pegang hari esok. Ku hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Kami tak gentar Tuhan, tak gentar. Oh, aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oh, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, hidup kita jadi berarti karena kebangkitannya. Karena Dia hidup, kita juga hidup. Kebangkitan Tuhan memberikan kita sebuah pengharapan, saudara. Karena sebelumnya kita tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita,
tapi karena dia mati dan dia bangkit, membuktikan bahwa ada sebuah pengharapan bagi setiap kita. Karena kebangkitannya Bapak Ibu, kita jadi tidak gentar karena ada hari esok. Karena yang memegang hari esok hanya Tuhan. Bahwa tidak ada yang pasti di dunia ini selain Tuhan kita. Selain keselamatan kita, tidak ada yang pasti. Kita gak bisa mencari apa-apa di dunia ini. Tapi dengan keselamatan yang kita peroleh, kita jadi punya tujuan. Keselamatan yang kita dapatkan, hidup kita jadi berharga. Mari sama-sama kita merenungkan kebaikan Tuhan. Kita mau sembah Dia, karena Dia selamanya Tuhan bagi setiap kita. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan
katakan dengan iman kita saudara. Yang terutama di hidup, Kau yang terutama Tuhan. tak akan ku lepas. Ini janji kami Tuhan, kami tak akan melepaskan. Pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Engkau Tuhan, selamanya Kau Tuhan. Terutama di hidup, Oh, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ini janji kami Tuhan, kami tak melepaskan-Mu Yesus. Kau pengharapan kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti-Mu. Kau yang layak disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat pengorbanan-Mu bagi kami Yesus. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kita kembali menyanyikan satu pujian untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Aku siap. Aku siap, Tuhanku, segenap
kembali bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Biarlah kita akan menerima firman Tuhan dengan hati yang penuh kasih kepada Tuhan, penuh dengan kesadaran. Walaupun mungkin firman Tuhan ini ya tidak selalu ya menyatakan tentang kasih, tapi teguran, nasihat dan sebagainya. Tapi semuanya adalah untuk kepentingan kita umat Tuhan supaya tetap terpelihara di dalam Tuhan. Pagi ini saya mengajak saudara membaca ya Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 7 sampai dengan 8. Kemudian 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, pagi ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan dengan satu tema. Jangan menutup diri pada saat di dalam masalah. Jangan menutup diri kita saat kita menghadapi masalah. Ada di antara saudara yang berkumpul pada pagi ini tidak ada masalah sama sekali dalam kehidupannya. Ya, masalah ini cukup luas. Ada yang sifatnya pribadi, ada juga yang sifatnya massal. Saudara, kita misalnya melihat ya ini di dalam kehidupan secara politik, secara umum di dalam kehidupan manusia. Yang pertama kita melihat politik. Di dunia ini tiap negara mempunyai politik. Tidak boleh diganggu oleh negara-negara yang lain. Politik saya harus seperti ini. Jadi orang lain tidak boleh melarang dia berbuat seperti ini. Saudara, politik ini menurut mereka yang memegang politik itu bagus, itu harus dilakukan. Tapi mereka tidak pernah memikir bahwa manusia itu punya perasaan, ya, punya perasaan yang mungkin tidak senang kalau misalnya diganggu, ya. Sekarang saya berikan contoh. Waktu saya pergi ke Tiongkok, saya orang yang senang dengan sejarah. Waktu SMP sampai SMA senang pelajaran sejarah. Jadi apa yang terjadi di dalam dunia ini saya masih mengingat. Saya ikut rombongan piknik ke sana. Satu hari kita dengan rombongan memasuki daerah namanya itu ya satu tempat, satu lapangan namanya Tiananmen. Ya. Orang cuma berjalan langsung ke tempat yang lain. Saya berdiri di situ, saya melihat sekeliling taman ini, lapangan ini, ya. Dan saya ingat beberapa waktu yang lalu di lapangan ini terjadi pembantaian yang luar biasa. Ribuan orang dibunuh karena perbedaan paham. Ada dua paham situ, nasionalis dan komunis. Yang nasionalis ini dipimpin oleh Chiang Kai-shek waktu itu. Mereka berkumpul di sana mengadakan demo, ya, menentang komunis yang sangat menekan kehidupan manusia ini. Dan orang komunis tidak senang dengan itu. Lalu mereka yang berkumpul di sana demo itu dibantai habis-habisan. Di sana ribuan orang mati dan saya waktu itu berdiri melihat sekeliling sangat-sangat menyedihkan sekali. Ya,
Mereka tidak bersenjata, mereka tidak mempunyai ambisi untuk berkelahi dan sebagainya, tapi mereka dihabisi dengan mudah dengan senjata ini. Dan selama pemerintahan komunis, khususnya dalam Mao Zedong ini yang jadi pemimpin, berapa kira-kira yang dibunuh oleh orang-orang komunis? Ya, sejarah mencatatkan dan saya masih ingat 22 juta. 22 juta yang dibinasakan selama pemerintahan Mao Zedong. Luar biasa. Bangsanya sama, ya. Etnisnya sama, tapi mereka berbeda paham, kemudian menimbulkan masalah dan berakibat dengan kepahitan. Di Rusia sama, waktu zaman Khrushchev 22 dibinasakan karena paham yang tidak mau diakui oleh orang-orang nasionalis. Kemudian kita melihat lagi golongan yang lain, saudara-saudara. Kaya, miskin. Itu perbedaan, kaya dan miskin menimbulkan masalah di dalam kehidupan manusia. Ya, khususnya orang-orang yang miskin. Dari saya kecil sampai saya menjadi tua ini saya melihat masalah ini seringkali menjadi hal yang menyakitkan bagi sekelompok orang yang disebut miskin dan tidak mampu, termasuk diri saya. Sebab dari kecil saya mengalami banyak masalah, disakiti orang dan sebagainya. Masalah, ya. Kaya dan miskin. Orang kaya merendahkan orang yang miskin, orang miskin melihat perlakuan ini ya sakit hatinya begitu. Ya. Tekanan-tekanan, kemudian kita melihat lagi selain kekayaan, ya, kaya miskin. Orang yang bersahaja dan orang yang berpendidikan tinggi. Ada masalah enggak? Antara murid dengan guru, antara mahasiswa dengan dosennya ada masalah enggak? Ya, ada. Dulu waktu saya kuliah tingkat pertama, saya mendengar satu teman, ya, dia tahun pertama, saya tahun kedua, dia keluar dari tempat kuliahnya ini, ya, berbenturan dengan dosen dan kemudian diintimidasi sama dosen ini. Setiap ujian pokoknya tidak lulus aja, nggak usah lihat, langsung aja tidak ada nilainya, tidak lulus, dimusuhi. Itu ada masalah. Jadi orang yang berpendidikan sama orang bersahaja itu juga ada masalah. Ya, zaman sekarang, saudara-saudara, pendidikan ini ada masalah. Mau lulus dengan mudah, gampang, kasih uang buat dosennya, beliin mobil dan sebagainya, lulus, tidak usah pusing-pusing, lulus. Waktu saya melayani di penjara Bancoi, saya mendatangi seorang dan bertanya kepada dia, Anda masuk ke tempat ini dengan masalah apa? Bapak ingat, katanya, di surat kabar dikatakan di sana, mau untung jadi buntung. Mau untung jadi buntung, dia mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari seseorang. Ada seorang calon mahasiswa ingin masuk ke ITB. Dia mendatangi orang ini dan kemudian mengatakan, saya bisa menolong kamu, tapi kamu harus membayar 70 juta waktu itu. Cukup besar, 70 juta. Diberikan dan ditunggu, tetapi tidak ada hasilnya. Dan kemudian yang memberi uang itu melaporkan ke polisi, ditangkap dan bertemu dengan saya. Ya, mau untung jadi buntung, itu seperti itu. Ya, hanya untuk pendidikan sampai seperti ini terjadi sampai zaman sekarang di seluruh dunia ini, bukan di tempat kita saja, di seluruh dunia ini. Lalu ada apa lagi? Agama. Ada banyak agama di dunia ini dan khususnya di Indonesia sudah diakui oleh pemerintah bangsa agama-agama yang ada di Indonesia ini. Apa tidak ada masalah perbedaan agama ini? Ada. Kerusuhan-kerusuhan yang terjadi, kemudian penderitaan dari orang-orang dari agama satu dengan agama yang lain. Dan kemudian yang berikutnya ada lagi masalah yang timbul. Ya, saudara, apalagi saya catat di sini, yaitu etnis. Di Indonesia ini paling banyak etnis-etnis, suku-suku bangsa yang berlainan bahasa dan tata keramanya berlainan.
itu juga menjadi masalah. Jadi ada masalah pasti membawa pengaruh yang buruk dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara, kita kembali sebentar mengingat hari Jumat yang lalu kita melihat, ya, kita berbakti kepada Tuhan dan melihat firman Tuhan mengajar kepada kita tentang pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia yang sudah dijanjikan oleh Allah menjadi juru selamat manusia. Mulai dari Allah memanggil Abraham dan istrinya sampai menjadi bangsa yang besar. Sebab juru selamat ini akan lahir melalui keluarga ini. Yesus bukan manusia biasa. Dia tidak dilahirkan karena hubungan laki-laki dengan perempuan dan lahir anak. Dia adalah penjelmaan Allah, hanya menggunakan rahim dari Maria ini untuk melahirkan juru selamat ini. Itu anugerah Allah yang tidak bisa difahami oleh manusia. Allah itu maha, segalanya maha, dia mampu. Lalu kemudian ketika dia berada, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang dibina oleh Tuhan dari dua suami istri sampai bangsa yang besar, mereka berpaling membenci juru selamat ini. Dan berakhir kita melihat dia ditangkap di Taman Getsemani, ya, dihadapkan kepada Kayafas imam besar, dituduh bermacam-macam tuduhan yang kotor kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menjawab satupun. Dia menghadapi masalah ini tenang saja. Dituduh, orang mengatakan dia menghujat, dia mengatakan runtuhkan bait Allah. Aku akan membangunkan kembali dalam 3 hari. Dia menghujat. Ya. Ada lagi mengatakan dia mengaku dirinya sebagai Allah. Dia mengatakan dia Mesias. Dan Yesus ditanya sama imam besar, benarkah engkau Mesias yang dijanjikan oleh Allah? Seperti kata Tuhan. Marah imam besar ini. Yang selama ini memang Tuhan Yesus ini dianggap oleh orang-orang Yahudi, bahasa agama Yudaisme ini, membenci Tuhan Yesus. Karena orang-orang Yahudi berpaling banyak kepada Yesus. Kenapa? Salahmu sendiri. Sebagai agama, pemegang agama, pimpinan agama, mereka merendahkan orang sendiri, bangsanya sendiri. Yang tidak berpendidikan, yang miskin tidak dihargai, mereka datang kepada Tuhan Yesus. Sampai satu hari Tuhan Yesus di satu bukit orang datang, berapa kira-kira? 5.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Sepanjang hari dari pagi sampai sore mereka duduk di sana. Yesus berdiri di atas bukit menyampaikan pelajaran-pelajaran firman Allah. Terkenal dengan di dalam Alkitab khotbah di bukit. Waktu sore mereka mau pulang, nggak makan dari pagi, luar biasa loh. Tidak seperti zaman sekarang orang Kristen liburan, ya keluar, jalan-jalan dan sebagainya. Padahal ini hari istimewa yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen. Bukan pergi berjalan-jalan, bukan pergi menyenangkan daging, tapi kita mensyukuri anugerah Allah ini. Ya, mau makan dari mana? Kata Tuhan Yesus, berikan kepada mereka makanan. Dan seorang muridnya namanya Andreas. Uang 200 dinar ini tidak cukup untuk memberi makanan bagi orang sebanyak ini. Tapi Tuhan tahu. Ya, apa yang akan dia perbuat Tuhan tahu. Lalu Andreas berkata, di sini ada seorang anak laki-laki membawa 5 ketur roti dan 2 ekor ikan goreng. Tetapi apa gunanya? Roti seperti itu jumlahnya kecil bagi orang sebanyak ini. Dari mana Andreas bisa mengetahui bahwa anak ini bawa 5 ketur roti dan 2 ekor ikan? Dari mana? Kan dibungkus, dimasukin ke tas kalau ada tas ya. Jadi tidak bisa kelihatan begitu. Tapi kenapa Andreas bisa tahu? Ya, karena berulang kali mungkin anak ini membuka bungkusannya, dia mau makan rotinya, dia melihat kanan kiri nggak ada yang makan, tutup lagi. Begitu anak kecil juga tahu sopan santun, dia tidak mengikuti, makan sendiri sekejang-kenyangnya, masa bodoh dengan orang lain. Kata Tuhan, bawa roti ini ke sini. 200 dinar tidak mungkin bisa membeli roti untuk orang sebanyak ini. Kalaupun bisa, siapa yang bisa menyediakan roti dalam waktu singkat
untuk jumlah yang sedemikian. Laki-laki dewasa 5.000, belum anak-anak dan kemudian perempuan. Tapi kata Tuhan, bawa roti ini. Tuhan berkati dan kemudian Tuhan pecahkan roti ini, bagikan kepada murid-muridnya dan muridnya bagikan lagi. Sampai seluruh orang yang hadir makan dengan kenyang. Kata Tuhan, jangan buang sisanya, kumpulkan berapa sisanya. Dari 5 ketur roti dan 2 ekor ikan, sisanya masih dipegang, jangan dibuang, kumpulkan 12 keranjang. Luar biasa, itu anugerah Allah, peduli kepada orang di dalam kebutuhannya. Tidak ada manusia seperti itu dalam dunia ini. Pemimpin agama pun tidak ada seperti itu. Hanya Allah di dalam nama Yesus, dia begitu peduli. Nah, waktu Tuhan dikuburkan, sebab besok hari Sabtu, hari Jumat disalibkan, Sabtu hari Sabat tidak boleh ada mayat tergantung. Dikuburkan di satu kuburan. Satu gua kemudian ditutup dengan batu besar. Puas orang-orang Yahudi, puas imam besar? Tidak. Mereka berkata begini, sekarang kirim penjaga-penjaga, disewa tentara Romawi. Jaga kuburan itu siang malam. Jangan sampai mereka murid-muridnya itu datang mencuri mayat Yesus dan kemudian menyebarkan bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Bisa, mampu mereka itu. Dijaga siang malam, jadi ada shiftnya. Pokoknya dari pagi sampai malam bergiliran. Mampu. Tuhan berkata, runtuhkan bait Allah ini, aku akan membangunkan dia dalam 3 hari. Itu bukan berbicara tentang bangunan ini, tentang tubuhnya. Aku akan bangkitkan dia dalam 3 hari. Dia mengatakan, aku akan bangkit kembali. Maut tidak akan mampu mengganggu dia, membatasi dia, dijaga. Dan hari yang ketiga, tentara sedang terkantuk-kantuk di sana. Tiba-tiba ada gempa bumi. Dan dia melihat, mereka melihat seorang malaikat turun menggolekkan batu itu. Dan Yesus keluar dari kuburan itu dengan tubuh yang mulia. Dan bagaimana penjaga ini? Dia lari dengan ketakutan. Sebab dia melihat dengan satu kenyataan bahwa Yesus bangkit. Dia lari dan kemudian bertemu kepada imam-imam. Kayafas katakan, dia sudah bangkit, betul-betul dia sudah bangkit dari kuburnya. Kami melihat malaikat menggulingkan batu kubur itu. Dan kemudian dia keluar. Ya, lalu imam besar dan imam-imam, orang Parisi, orang Saduki ini, penguasa di negeri Israel ini dalam agamanya itu, ya, mereka tidak lagi percaya kepada Allah. Lalu stop. Kamu jangan ngomong apa-apa ya. Kamu pulang jangan ngomong apa-apa. Dikasih apa? Ini. Selesaikan masalahnya. Bisa. Ditutup mulutnya. Kalau tidak saja dia pulang ke rumahnya masing-masing tentara ini. Dia keluarganya melihat mukanya pucat. Kenapa kamu seperti itu? Di dalam ketakutan. Dia pasti cerita. Yang saya lihat ini dan kemudian tidak bisa ditutupi. Yesus bangkit. Untuk apa? Menolong orang-orang. Khususnya murid-murid yang sudah mengalami masalah. Ketika dia melihat gurunya ini yang sudah membimbing 3,5 tahun lamanya dengan penuh kasih. Bubar dan kembali kepada pekerjaan masing-masing, termasuk Petrus yang menyangkal. Aku tidak mengenal dia. Sampai berkata ketika perempuan, kamu benar-benar muridnya. Saya pernah melihat kamu bersama-sama dengan dia. 3 kali dituduh, 3 kali dia menyangkal sampai kemudian bersumpah. Aku bersumpah aku tidak mengenal dia. Seperti itu yang dibimbing dengan penuh kasih menyangkal. Itu problema. Jadi di dalam kehidupan kita ini ada banyak problema, ada banyak masalah yang kita hadapi, yang kita tidak bisa tangani dengan kemampuan kita sendiri. Termasuk saya, kalau tidak bersandar kepada Tuhan, minta pimpinan daripada Tuhan, jangan harap. Banyak. Dan khususnya bagi orang-orang Kristen, masalah yang sifatnya pribadi, yang tadi sifatnya verbal, ya sifatnya banyak itu urusan pemerintah, bukan urusan pribadi kita masing-masing. Urusan pemerintah.
Ya ada wabah virus corona, nggak bisa kita seorang diri, wah saya mesti begini-begini. Nggak bisa. Saudara dan saya tidak akan bisa menyelesaikan masalah pribadi kita tanpa pertolongan pada Tuhan. Yesus bangkit dan kemudian dia berbuat apa? Selama 40 hari setelah kebangkitannya dia masih ada dalam dunia ini. Dia cari murid-muridnya yang sudah tercerai-berai, meninggalkan dalam ketakutan dan kecemasan karena dia melihat sendiri gurunya disalibkan di sana. Sampai Petrus secara khusus dia datangi di pantai jadi nelayan kembali. Tanya Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sungguh Tuhan, aku mengasihi. Sampai 3 kali seperti sumpahnya itu 3 kali. Dan kemudian dia menangis. Kenapa? Tuhan menggunakan waktu 40 hari untuk mencari mereka, berkumpul dengan mereka. Membangkitkan kembali iman yang sudah kacau dalam kehidupan mereka. Menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sebab Tuhan sudah mendidik mereka dan akan mempersiapkan mereka untuk masa depan bagi orang-orang percaya, bagi gereja Tuhan. Ya, itu yang dilakukan. Jadi Yesus hidup. Dia hidup. Saya selalu ingat bagaimana tangan kuasa Allah itu membentuk saya dari kecil sampai menjadi dewasa dan kemudian saya serahkan hidup saya kepada Tuhan, dipanggil oleh Tuhan melayani pekerjaan Tuhan, mengikuti pendidikan selama 4 tahun. Dan luar biasa saya sangat-sangat disayangi oleh guru-guru saya ini. Ya, sampai waktu saya kerja di kantor, direktur saya ini orang Amerika, sekarang sudah meninggal semua guru saya. Ya, ketemu di Madiun, ada seminar sana. Dia lihat saya, dia panggil sini. Kenapa kamu bekerja di kantor? Kamu tidak sayang dengan karunia yang Tuhan kasih. Mereka melihat Tuhan melengkapi saya dengan karunia tertentu untuk pelayanan. Kenapa kamu tinggalkan itu sekarang kerja di kantor? Saya cuma berkata kepada guru saya ini, Om, saya belum punya wadah di mana saya bisa mencurahkan hidup saya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan saya berdoa Tuhan kasih. Luar biasa. Ya, dibentuk oleh Tuhan dari kecil, orang yang pendiam tidak bisa bergaul kemudian menjadi hamba Tuhan. Saya bisa diizinkan oleh Tuhan melayani banyak gereja selama hidup saya. Ya, selama hidup saya dan termasuk gereja ini. Sebelumnya saya tidak pernah berbakti, tapi Tuhan izinkan saya ini. Ya, jadi masalah kita hadapi. Sekarang masalah yang paling kita hadapi yang pribadi ini. Ada banyak masalah, orang tidak mau membuka masalah ini. Tadi temanya jangan menutup diri ketika menghadapi masalah. Kenapa menutup diri? Sekarang ada satu pertanyaan. Menutup diri dari siapa? Menutup diri dari siapa? Yang pertama dari Tuhan. Manusia menutup diri daripada Tuhan. Jadi caranya bagaimana menutup diri dari Tuhan? Kalau ada orang datang, ya dari pengurus gereja datang ke rumahnya kunjungan, gak mau terima. Kadang-kadang diajak debat dan sebagainya. Kenapa? Ada masalah di dalam dirinya, orang lain tidak boleh tahu. Orang lain tidak boleh tahu. Dan kita sendiri kadang-kadang tidak mengerti. Dulu saya juga tidak mengerti. Tapi kemudian Tuhan membimbing saya kemudian bisa menjadi berkat buat orang-orang yang menyembunyikan sesuatu dalam kehidupannya. Tanpa saya memaksa. Mereka sendiri mengaku itu sendiri. Ya, pribadi. Ya. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Mampukah? Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah punya otoritas mengatur kehidupan manusia. Dan orang lain tidak bisa menghalang-halangi Tuhan. Jadi menolong kita karena dia punya otoritas. Yang kedua, dari Tuhan yang pertama. Ya,
menutup diri daripada Tuhan. Kemudian yang kedua, dari pergaulan dengan sesama atau orang-orang percaya. Dalam pergaulan dengan orang-orang percaya menutup diri. Dulu waktu saya masih muda, saya berpikir kalau misalnya saya mau berpikir tentang gereja, pasti di gereja itu tidak ada permasalahan. Tidak ada persoalan. Tapi begitu saya memasuki pekerjaan Tuhan di gereja, saya melihat banyak problema. Dan waktu saya memberikan nasihat kepada orang, menegur mereka, mau, terima kasih ya buat perhatian kamu. Kamu mengingatkan saya, no. Dimusuhi, dibenci, karena saya nasihati. Kenapa saya menasihati kok dibenci? Karena dia tidak mau semua itu diutik-utik sama orang lain. Ya, saya hanya bisa berserah. Saya berbuat seperti itu karena perintah daripada Tuhan. Ya, kalau misalnya di gereja ada yang gak benar, saya negur, pengerja dan sebagainya, saya negur. Itu adalah hak saya yang diberikan oleh Tuhan untuk menasihati orang supaya jangan hancur kehidupannya. Tapi tidak gampang menegur orang, itu tidak gampang. Ya, kadang-kadang menjadi marah dan kemudian membenci. Lalu kemudian dari apa lagi? Ya. Mengapa menolak, ya, dan menutup diri? Mengapa di sini? Karena tidak, sekali lagi, karena aib yang diderita dalam kehidupannya. Aib, sesuatu yang tidak baik. Selama pelayanan saya, dulu saya tidak berpikir ya kalau saya menghadapi hal-hal seperti ini. Saya cerita, dan perhatikan baik-baik. Ini yang sangat mengenaskan dan sangat menyedihkan. Bapak Gembala Sidang dulu di Bogor sudah meninggal dunia sebelum saya menggenapi permohonan dia membantu di gerejanya. Sebab dia datang ke kota Malang, bertemu dengan saya, minta supaya saya selesai sekolah teologi membantu di gerejanya. Tapi saya tidak sempat bertemu dengan dia karena dia meninggal dunia serangan jantung ketika dia berada di negeri Belanda. Ya, istrinya menggantikan dia sebagai pimpinan. Waktu bapaknya ada di dunia ini dan memimpin sebagai gembala sidang, seluruh anak-anaknya, keluarganya pada hari Minggu tidak boleh diam di rumah. Toko tutup, semua kebaktian dulu. Melakukan apa yang bisa lakukan, penyambutan ya, ngajar sekolah minggu dan sebagainya. Semua. Tetapi ketika bapaknya meninggal dunia, tidak semua berbuat seperti itu. Mamahnya tidak bisa memaksa anak-anaknya, turutin perintah di papahmu, kamu harus ada di gereja pada hari Minggu. Tidak. Salah satu yang sangat menyedihkan, anak yang kedua, suami istri, dia pewaris perusahaan dari kakeknya, perusahaan roti kue, dan kemudian membuka tempat yang lebih luas, ada restoran dan sebagainya. Sama sekali bertahun-tahun tidak pernah datang ke gereja. Jadi masalah di gereja. Jemaat cemoohan, ya, kalau gembala sidang ngomong begini, lah anak sendiri aja kayak begitu gimana? Satu hari ada problema dalam kehidupannya. Saya tidak tahu problema, rumah tangga suami istri. Ada masalah. Dia bukan datang kepada Tuhan meminta pertolongan karena memang sudah jauh daripada Tuhan. Bertahun-tahun tidak pernah peduli dengan gereja. Padahal ibunya gembala sidang. Lalu apa yang dia lakukan? Menghukum diri sendiri. Bukan minum Endrin. Ya, bukan minum Baygon. Dia menyiksa dirinya, tidak mau makan. Sampai dikatakan badannya sudah tinggal tulang sama kulit. Menyiksa diri, menyelesaikan masalah ini, itu bodoh sekali. Kali pertama, adik-adiknya berusaha menolong dia. Membawa dia ke rumah sakit dan berhasil ditolong. Sehat kembali, tapi hanya beberapa bulan. Kembali berbuat seperti itu dan berakhir dengan kematian. Menyiksa diri, satu kebodohan. Kenapa? Tidak kenal Tuhan, tidak mengenal firman Tuhan. Ya,
memikirkan dunia. Bogor itu kalau Sabtu dan Minggu itu ramainya seperti apa? Toko-toko makanan itu penuh orang yang datang ke Bogor, kemudian mereka akan ya istirahat di puncak. Jadi tokonya, restorannya laku sekali. Jadi tinggalin itu. Saudara, dunia tidak bisa memberikan kepada kita kepuasan. Teruskan. Ada lagi. Mengapa? Karena aib dan orang tidak mau orang mengutik-ngutik, ya. Tidak mau diketahui oleh orang lain, aibnya tidak mau. Ya, itu tadi satu contoh, dan kemudian contoh yang lain juga satu di Bogor. Ini orang tua, laki-laki, umurnya 74 tahun. Saya waktu itu umur 30 tahun waktu ke Bogor. Ya. Permasalahan dihadapi oleh setiap manusia, manusia tidak bisa mengatasi. Tapi Allah melalui Tuhan Yesus dia memberikan jalan. Khususnya masalah pribadi saudara yang sifatnya rohani bukan lahiriah. Ya, ini yang seringkali disembunyikan, Cara-cara yang dilakukan oleh manusia untuk menghadapi masalah ini. Satu, menolak nasihat. Jadi saudara gak gampang ya memberi nasihat kepada orang lain. Menolak nasihat ini karena tadi tidak mau aibnya diketahui. Tapi gak usah kecil hati. Kalau begitu mah gak perlulah saya melihat orang lain gimana nasihati. Jangan begitu. Setiap orang Kristen, setiap orang percaya kepada Tuhan punya kewajiban memberi nasihat kepada siapapun yang ditunjuk oleh Tuhan. Kita tidak mampu minta hikmat daripada Tuhan. Saya juga selama melayani diberikan hikmat oleh Tuhan. Jadi saya bisa berbuat ini itu karena anugerah Tuhan. Ya. 2, membatasi diri dari pergaulan. Ya. Kemudian kemarahan, amarah tadi ya diusir, dimaki-maki orang yang datang ke rumahnya karena dia tidak senang dengan kekristenan, tapi kemudian dijamah oleh Tuhan, luar biasa. Tidak mau rahasia hidupnya diketahui oleh orang banyak, menghindarkan hukuman dan lembaga hukum. Itu cara-cara yang dilakukan oleh manusia untuk mengatasi problema di dalam kehidupannya. Lah, apa yang harus kita lakukan kalau saudara, ya, saya tidak akan menanyakan saudara punya problema apa. Itu masalah pribadi. Kecuali kalau ada orang yang mau datang berkonsultasi dengan saya itu, ya, baru saya akan memberikan bimbingan. Enggak gampang kalau melakukan hal yang tidak baik banyak. Ya, orang ngawasin saya di sini, tanya-tanya sama orang di luar itu di mana rumah saya. Dia datang, ngomong begini, terus gimana akhirnya? Ya akhirnya ke situ, ke materi akhirnya. Ya, bukan untuk kebaikan untuk jiwanya itu. Ya, teruskan. Sekarang ada satu pertanyaan, apakah manusia dapat menolong menyelesaikan masalah hidupnya? Bisa menolong? Berapa lama saudara mengalami masalah lalu saudara bergumul seorang diri dan kemudian sampai sekarang masih ada mengikat? Karena tidak bisa, kekuatan kita sendiri sangat terbatas. Hanya berharap kepada Tuhan kita bisa menyelesaikan masalah ini. Teruskan, ya. Hidup akan dipenuhi dengan, jadi pertama kali, apakah cara-cara yang dilakukan oleh manusia dapat menolong menyelesaikan masalah? Ya, dari masalah. Hidup akan dipenuhi dengan kegelisahan. Firman Allah menyatakan, jangan kamu tersesat. Ya, jangan kamu tersesat. Allah tidak boleh dipermainkan. Berpura-pura menjadi orang Kristen, tapi hidupnya di luar nggak benar. Ada nggak? Oh banyak. Banyak. Dulu saya berpikir waktu masih remaja, indah sekali melihat paduan suara dan sebagainya gitu.
indah. Tetapi ketika saya masuk lebih dalam, saya melihat ada banyak kepalsuan juga di dalam kehidupan orang Kristen. Disembunyikan seperti itu. Bahkan ya sungguh-sungguh tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya menasihati dimusuhi. Ya, kenapa? Saya menasihati karena ada dasarnya firman Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan, jangan jadikan rumah Bapakku, ini rumah Bapakku di surga, menjadi tempat untuk bisnis. Ada ayatnya. Sebab Yesus pernah datang ke bait Allah di Yerusalem. Dia melihat ada orang berdagang di halaman bait Allah. Lembu, domba, menukar uang, dan lain sebagainya. Tuhan menjadi marah, kemudian bikin cemeti, lalu kemudian dicambuk orang-orang, diusir keluar. Jangan jadikan rumah Bapakku ini sebagai tempat yang najis. Jangan menjadikan rumah Bapakku sebagai sarang penyamun. Penyamun merampas milik orang. Ini terjadi di akhir zaman ini, banyak kejahatan. Tapi Tuhan tahu, Tuhan berkata, sudah peringati. Jangan tersesat, Allah tidak boleh dipermainkan. Yang ditabur akan dituai, menabur di dalam hawa nafsu menuai kebinasaan. Berakhir dalam kepahitan yang luar biasa. Kepahitan yang luar biasa. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya. Menabur di dalam hawa nafsu menuai kebinasaan. Kenapa menuai kebinasaan? Karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Hanya Tuhan yang penuh dengan kasih. Kenapa Allah mengutus Yesus ke dalam dunia ini untuk menyelesaikan masalah ini. Bagi orang yang mau datang menyelesaikan masalah ini. Apa yang harus kita lakukan? Ya, apakah yang harus kita lakukan dalam kita menghadapi masalah? Ya. 1, datang pada Yesus, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ingat, Tuhan tidak mengatakan, anut agama Kristen pasti kamu akan selamat. Agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan pribadi daripada Allah sendiri melalui Tuhan Yesus. Akui Dia, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan alami kelahiran baru, pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam kehidupannya. Tuhan pernah didatangi ahli Taurat namanya Nikodemus. Ya guru, apakah yang harus saya perbuat supaya masuk ke surga? Alami kelahiran baru. Kata Tuhan kepada Nikodemus, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau seorang tidak dilahirkan kembali secara rohani, bertobat dengan sungguh-sungguh, percaya Tuhan Yesus, tidak akan dia menikmati, melihat kerajaan Allah, tidak akan. Jangan sampai masuk ke surga melihat, apalagi bunuh diri, membunuh orang lain dan sebagainya. Ini terjadi di Indonesia banyak, di Bali dan sebagainya. Ya, lahir baru, kemudian bertobat dengan sungguh-sungguh. Tinggalkan semua yang selama ini mengikat kita, ya, mempengaruhi hidup kita, dan kita mencoba menyembunyikan semua dari orang lain. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Kehidupan kita akan dirubah oleh Tuhan dan kita akan beroleh damai sejahtera daripada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Ya, tinggalkan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Amin. Kita bersama-sama akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Kita persiapkan hati kita untuk memasuki sakramen perjamuan kudus. Jangan main-main, sebab perjamuan kudus ini adalah lambangan dari kematian Tuhan Yesus. Kita nyanyikan dulu, suci, suci, suci.
suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga. Bumi langit tunjuk kuasanya, ku pandang saja padamu. Suci, 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 suci. Mari Tuhan sucikanku. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami yang menganugerahkan bagi kami hari ini, hari di mana kami bisa memperingati akan kebangkitan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau yang begitu mengasihi kami, hari ini kami mau memperingati dengan kami melakukan perjamuan yang kudus. Jadi sebelum kami menerima perjamuan kudus ini, biarlah Engkau yang sucikan, kuduskan hati kami sekalian, agar kami layak di hadapan Tuhan. Engkau juga yang pimpin sedang akan memimpin perjamuan kudus ini, dan seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini, biarlah kami boleh mengingat, kami boleh merenungkan betapa Engkau yang begitu luar biasa dan sudah mengorbankan diri Engkau di kayu salib bagi kami sekalian. Kami mau membalas ini dengan kami semakin hari semakin hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah mati bagi kami ketika kami masih berdosa. Biarlah dengan mengingat ini kami boleh hidup semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima perjamuan kudus ini, dan di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara duduk dengan tenang sementara roti dan air anggur dibagikan kepada saudara oleh pengurus. Saya ajak semua bangkit berdiri. Saudara pegang roti di tangan kanan saudara. Ini adalah ibarat tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa. Sementara mereka makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan syukur, lalu memecah-mecahkan roti ini dan membagikan kepada murid-muridnya sambil berkata, "Makanlah, inilah tubuhku." Silakan sudah makan roti ibarat tubuh. Kemudian Yesus mengambil cawan dan memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah darahku yang dicurahkan dan diberikan bagi orang-orang banyak untuk pengampunan dosa." Silahkan saudara minum air anggur ibarat darah daripada Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Kita akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur. Terima kasih, oh Tuhanku, buat keselamatan jiwaku. Terima kasih buat cintamu, rahmat heran kaya bagiku. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh kerendahan hati dan penuh pengucapan syukur, kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada akhir ibadah kami. Hamba ucapkan syukur dan terima kasih buat berkat anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami. Dari awal kami memulai ibadah ini, Tuhan sudah menyertai, memimpin dan memberkati, sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Dan hamba juga bersyukur, berterima kasih buat kesempatan yang indah pada pagi ini. Kami berkumpul bersama-sama dan kembali diingatkan tentang kasih pengorbanan Tuhan Yesus untuk keselamatan jiwa kami. Melalui perjamuan yang kudus ini, kami mohon Tuhan meteraikan semua apa yang sudah kami lakukan dalam ibadah ini. Kuduskan di dalam kuasa darah Tuhan, supaya semuanya sungguh-sungguh bisa menjadi berkat, kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat bagi kami sekalian. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan ya Tuhan seluruh jemaat yang hadir pada pagi ini. Tuhan yang mengetahui setiap problema yang mereka hadapi. Kalau ada problema yang mereka hadapi dan belum diselesaikan, tolong ya Tuhan, biar Roh Kudus akan menjamah, memberikan kepada mereka penyerahan yang sungguh-sungguh, sehingga satu saat mereka boleh sungguh-sungguh bisa menikmati anugerah Allah, keselamatan dan pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang tidak sempat hadir, dan karena memang dibatasi, kami bersyukur pada hari ini tempat ini cukup penuh, didatangi dan dihadiri oleh jemaat kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat kami. Pimpin, pelihara, lindungi di masa wabah corona ini melanda seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Jangan biarkan mereka didera dengan ketakutan, lalu bersembunyi di rumah tidak mau beribadat kepada Tuhan. Tapi Tuhan berikan kepada mereka penyerahan yang sungguh-sungguh, damai sejahtera dan sukacita surgawi. Biar mereka bisa menikmati anugerah Allah. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mulai dari penyambutan, kolektan, operator sound system, overhead projector, pemimpin pujian, pemain musik. Hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah semuanya sungguh-sungguh bisa mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan berkat bagi anak-anak-Mu yang melayani. Terima kasih ya Tuhan, dan sebentar kami pulang, mohon Tuhan akan pimpin seluruh jemaat-Mu Tuhan, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Biarlah mereka boleh terpelihara saat mereka pulang dan perjalanan sampai di rumah dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Dan Tuhan juga memelihara, mencukupkan seluruh kebutuhan hidup mereka di tengah-tengah wabah virus corona ini. Tidak sedikit orang-orang yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaannya karena di PHK. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang mengalami PHK, Tuhan juga akan tolong. Berkati mereka tetap memelihara dengan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, hamba sudah berdoa ucapan syukur. Dan sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.